Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Lailatul Fajar dengan NPM 2110020046 dari kelas A angkatan 2021. Dalam video kali ini saya akan memaparkan mengenai pentingnya literasi halal. Namun sebelum lebih jauh kita akan membahas mengenai literasi halal, kita akan menggali kenapa sih harus mengetahui tentang pentingnya literasi halal. Pesatnya perkembangan hidup secara sosiologis akan berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan hidup. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kebutuhan terhadap produk halal tentu menjadi kebutuhan yang tidak bisa dinafikan oleh bangsa Indonesia. Tetapi bukan berarti halal tidak menjadi kebutuhan negara-negara lain, sebab halal secara substansial bukan hanya menjadi kebutuhan Indonesia saja, tetapi kebutuhan setiap umat manusia di dunia. Selain terkait dengan ekonomi, kehalalan juga tergandung pada dimensi agama, kesehatan, dan masa depan generasi penerus bangsa. Persoalannya, tidak semua orang mampu mengenali dan membedakan dengan baik kehalalan produk yang beredar. Untuk itu, diperlukan adanya standar kelayakan bagi suatu produk untuk dapat dikenali kehalalannya. Nah, untuk itu maka penting adanya pengetahuan tentang literasi halal baik untuk konsumen maupun produsen. Untuk konsumen agar mendapat jaminan dalam hal konsumsi, serta untuk produsen bisa memberikan sertifikasi halal pada produknya. Nah, mungkin itu latar belakang mengapa pentingnya pengkajian akan literasi halal. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana ataupun apa manfaat yang diperoleh saat kita sudah mengetahui kehalalan dari suatu produk. Aturan terkait produk halal secara langsung memang tidak diatur oleh Undang-Undang Kesehatan. Hanya saja dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan jaminan keamanan produk untuk konsumen secara umum. Undang-Undang Kesehatan menyebutkan tentang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetika yang diedarkan harus aman bagi manusia, hewan, dan juga lingkungan. Produk yang tersebar luas di masyarakat harus berdasarkan pada standar atau persyaratan kesehatan. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dalam hal ini akan ada tim jaminan produk halal yang mensertifikasi jenis-jenis produk, khususnya yang berpotensi berasal dari bahan atau proses yang tidak halal. Beberapa poin penting terkait produk halal umumnya, makanan dan minuman dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, Al-An'am ayat 145, dan juga Al-Ma'idah ayat 90 sampai dengan 91, yang diantaranya diharamkannya daging babi, hewan yang disembelih dengan nama selain Allah, bangkai, darah, dan khamar. Pun disebutkan bahwa tata cara yang baik dalam penyembelihan hewan seperti harus menggunakan alat yang tajam, tidak boleh menggunakan tulang, kulit, dan juga kuku. Nah, dalam setiap syariat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki manfaat dan hikmah. Salah satu contohnya, kenapa sih babi itu diharamkan? Jika ditelisik, seluruh komponen yang dimiliki babi hampir semuanya bisa digunakan untuk produk makanan, minuman, obat, dan bahan dasar kosmetik. Produk turunan yang digunakan berasal dari tulang, gelatin, lemak, daging, kikil, dan juga sebagainya. Misalnya saja, gelatin bisa digunakan sebagai bahan dasar dari cangkang kapsul, obat, jeli, permen, juga emulsifir untuk yogurt, es krim, dan juga mentega. Nah, perkembangbiakan babi juga 14 kali lebih banyak loh dibandingkan dengan sapi dan 7 kali lebih banyak daripada kambing. Maka banyak sekali bahan dasar produk menggunakan babi dan turunannya. Namun jika ditelisik lagi, ternyata mengkonsumsi babi memiliki dampak yang tidak baik untuk kesehatan manusia, seperti cacing parasit yang banyak terkandung dalam daging babi karena bahan dasar makanan dari babi berasal dari mana saja, termasuk kotorannya sendiri, bahkan dari bangkai dan anaknya sendiri.
Cara hidup babi yang kotor inilah membawa pengaruh buruk termasuk jumlah parasit yang berada di dalam tubuhnya. Di samping itu, daging babi ini memiliki kandungan lemak jenuh yang tinggi serta kolesterol. Sehingga turunan produk babi berupa minyak babi diganti dengan minyak zaitun atau jenis minyak nabati lainnya untuk mengurangi efek lemak berlebih dalam tubuh. Nah, itu adalah salah satu contoh mengapa syariat itu mengharamkan adanya pengkonsumsian terhadap babi yang pastinya di dalamnya itu terdapat kemaslahatan. Produk yang tadinya halal pun bisa menjadi haram dikala dalam proses penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, dewasa ini juga cara penyembelihan hewan contohnya menggunakan teknologi kejang-kejut yang didefinisikan ini tidak memiliki rasa sakit yang berlebih dibandingkan dengan metode penyembelihan melalui jalur pernafasan dengan memutuskan tenggorokan, vena jugularis dan juga arteri karotis. Namun, hasil penelitian menyebutkan bahwa penyembelihan melalui jalur yang disyariatkan agama ini ternyata memiliki hikmah lain, yaitu kualitas daging yang dihasilkan lebih empuk dan juga berair, serta memiliki pH ideal yaitu 5,6. Menurut Fazli Zainal Abidin, dalam Halal System in Meat Industries tahun 2019, hewan yang disembelih dengan metode kejang-kejut menjadikan hewan menghadapi trauma, di mana kandungan glikogen di otot mereka diaktifkan dan menjadikan daging mereka itu ataupun daging hewan yang dihasilkan menjadi keras. Nah, serta dalam penggunaan minuman tidak halal yang dilarang oleh agama pun adalah khamar yang bersifat memabukkan. Hal ini disebabkan karena adanya efek kerusak hati berupa sirosis hati, kerusakan pankreas, dan berujung kepada sistem saraf pusat manusia yaitu otak. Seseorang yang sudah mengkonsumsi khamar atau sesuatu yang memabukkan biasanya akan dicetak oleh bagian blueprint otak dan meminta untuk diberikan asupan sehingga membuat seseorang itu kecanduan. Nah, jika kecanduan ini dipenuhi terus-menerus, maka akan merusak otak sebagai salah satu komponen penting dalam tubuh manusia. Maka meninggalkan minuman yang memabukkan ataupun khamar menjadi salah satu usaha kita untuk menjaga kesehatan, salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang memang harus dijaga. Untuk itu, maka penting adanya penjagaan terhadap maqasidus syariah termasuk di dalam makanan ataupun minuman yang memang kita konsumsi. Nah, setelah mengetahui manfaat dari adanya produk halal ataupun kenapa kita harus memilih produk halal ditinjau dari segi kesehatan ataupun tata cara memproduksinya, maka bagaimana sih cara kita untuk bisa mengidentifikasi ataupun mengenali kehalalan dari suatu produk? Nah, mengenai pengenalan produk makanan dan juga minuman yang halal, perlu adanya deteksi ataupun pengenalan terlebih dahulu. Nah, adapun yang dimaksud dengan deteksi menurut KBBI adalah usaha untuk menemukan serta menentukan keberadaan, anggapan atau kenyataan. Nah, usaha ini menemukan ataupun bisa dilakukan dengan cara mencermati. Nah, termasuk dalam mengkonsumsi makanan dan juga minuman halal, perlu adanya usaha untuk menentukan serta menemukan kehalalan produknya dengan mencermati dua syarat yang harus dipenuhi agar sebuah produk layak berlabel halal. Yang pertama yaitu dari sumber bahan bakunya harus halal, serta proses produksinya tidak terkontaminasi dengan bahan baku yang non-halal. Nah, untuk cara yang pertama tadi disebutkan bahwasanya untuk mengidentifikasi kehalalan produk adalah dengan mencermati apakah bahan ataupun produk tersebut halal atau tidak. Dengan mencermati bahan ataupun syarat yang pertama dalam produk makanan dan minuman yang dikonsumsi berasal dari sumber bahan bakunya. Nah, seluruh bahan makanan adalah mubah ataupun boleh dikonsumsi, kecuali keharamannya telah ditetapkan sebagai bahan non-halal saat perjalanan produksinya. Nah, bagaimanakah sumber bahan makanan pangan dan kondisi yang harus dipenuhi supaya tetap halal untuk dikonsumsi? Nah, dari segi asalnya, bahan baku bisa berasal dari hewani dan juga nabati. Apabila bahan baku berasal dari babi ataupun turunannya, ataupun hewan yang tidak halal, maka sudah jelas produk yang dihasilkannya pasti akan haram. Adapun apabila berasal dari hewan halal, maka harus dipastikan bersumber dari hewan yang disembelih secara syar'i. Jika sumber bahan baku berasal dari binatang, maka upaya untuk tetap menjaga kehalalannya yaitu bukan binatang yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis tentang keharamannya.
serta disembelih sesuai tuntunan jika tumbuhan bukan tumbuhan narkotika atau masuk kategori tumbuhan yang tidak merusak tubuh dan juga akal. Nah, adapun jika mikroorganisme tidak mengalami kontak dengan bahan non halal, adapun jika bahan kimiawi, maka tidak boleh bahan yang tidak bersinggungan dengan bahan non halal. Adapun khamar merupakan bahan yang tidak bisa menjadi halal. Mungkin itu salah satu cara yang pertama untuk dapat mengenali kehalalan dari suatu produk dengan mendeteksi bahan baku dari produk tersebut. Nah, adapun cara kedua untuk dapat mengidentifikasi kehalalan produk dengan mencermati proses. Syarat kedua yang harus dipenuhi ini merupakan perjalanan proses produksi yang tidak terkontaminasi dengan bahan baku non halal. Dalam memilih makanan yang halal, seseorang itu perlu mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya adalah mengetahui apakah terdapat unsur najis atau tidak dalam makanan. Kondisi seperti ini dinamakan dengan kontaminasi. Produk yang awalnya suci namun terkontaminasi bahan najis pada ukuran tertentu lantas akan dihukumi sama dengan produk najis dan tidak boleh dikonsumsi. Nah, najis ini merupakan antonim dari suci. Suatu benda yang terkena najis tidak boleh disentuh maupun tersentuh kecuali dalam kondisi terpaksa dan ada cara khusus untuk mensucikan benda ataupun anggota badan yang telah terkena najis tersebut. Nah, bahan tersebut tidak bisa dikonsumsi apabila bersinggungan dengan bahan najis serta tidak bisa dipisahkan. Nah, lantas bagaimana sih untuk cara menghindari najis pada saat proses produksinya? Yaitu yang pertama dengan membersihkan bahan tersebut sesuai dengan tuntunan kaidah agama Islam. Kemudian produk makanan atau minuman yang ada pada proses produksi ini bercampur tempat ataupun dengan fasilitas bahan non halal. Untuk membersihkannya yaitu yang pertama, setelah selesai produk bahan yang non halal segera mungkin dibersihkan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Kemudian yang kedua, apabila memungkinkan sebaiknya fasilitas dan tempat dipisahkan antara bahan produk halal dan bahan non halal. Serta yang ketiga, selama proses mobilisasi, pastikan seluruh produk halal diusahakan tertutup rapat dan terbebas dari masuknya kontaminan. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah saya sebutkan dari awal, bisa dikatakan bahwasannya sebuah produk halal bisa dikatakan halal jika memenuhi kriteria yang pertama, yaitu berasal dari bahan yang telah ditentukan kehalalannya dalam Al-Quran dan juga hadis, dan selama proses produksinya tidak bersinggungan dengan bahan najis dan juga bahan non halal. Maka itulah mengapa pentingnya adanya literasi ataupun pengetahuan tentang bagaimana produk yang disebut dengan produk halal, kemudian bagaimana cara mendeteksinya, serta manfaat yang diperoleh yang pastinya sangatlah banyak dan juga telah disebutkan bahwasannya apapun yang kita konsumsi itu harus halal dan juga baik ataupun halalan thayyiban. Itulah sekilas mengenai penjelasan bagaimana produk yang dikatakan halal, apa yang manfaat yang akan diperoleh di saat kita sudah mengetahui ataupun mengkonsumsi makanan dan juga minuman halal, serta bagaimana cara mendeteksi bahwasannya produk ataupun makanan, baik makanan, minuman ataupun sektor lain bisa dikatakan halal supaya apa yang kita konsumsi itu sesuai dengan syariat Islam. Karena tujuan ataupun pentingnya literasi halal ini sangatlah penting. Untuk itu, halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Halal itu sehat, halal itu menyiapkan generasi hebat, halal itu menjadikan ekonomi kuat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.